Ya, alhamdulillah dari yang banyak orang mencibir, orang memandang sebelah mata, bahkan pengen membunuh pohon itu. Sekarang alhamdulillah dari mungkin nggak banyak sih, mungkin kurang dari 50 pohon makan karangan rumah yang nyelempit-nyelempit itu, hasil dari belimbing ini di rata-rata per bulannya di atas UMR Jogja lah, bahkan bisa nabung lah kayak gitu. Oke, nama saya Septri Sugiarto, saya petani, petani belimbing. Saya belajar secara otodidak. Saya memanfaatkan pekarangan rumah selama 9 tahun ini, benar-benar real memanfaatkan pekarangan rumah yang mungkin sebagian banyak orang gak mungkin dengan memanfaatkan pekarangan rumah yang nyelempit-nyelempit kayak gini kok selama 9 tahun bisa bertahan untuk menghidupi keluarga kayak gitu. Tapi alhamdulillah itu mungkin bagi saya, walaupun pasti ada pasang surutnya, pasti ada masalah, itu pasti kayak gitu. Terus selanjutnya saya beralamatkan di Beteng Margagung Seyegan, Sleman. Umur saya 36 tahun. Jadi saya mulai pengembangan belimbing Bangkok Merah ini di Jogja Star Garden sejak 9 tahun yang lalu, 2013. Dulu saat saya masih seneng tanaman, tapi bukan tanaman belimbing, bunga. Saya berusaha di situ untuk menanam bunga dan nanti akan saya jual, tapi di situ nggak ada titik terangnya, nggak bisa dijual. Kalau seneng tanaman iya. 2000 ya, sebelum 2013 itu mungkin 2000, antara 2012, 2011, 2000, ya mungkin 2009 atau 2008, saya Pak D saya yang tinggal di sini, beliau manggil saya, Le, saya mau minta polybagnya untuk mindah dederan belimbing kayak gitu. Terus saya tanya, belimbing apa? Saya dikasih atau beli, pokoknya itu belimbing besar kayak gitu, dideder, itu minta polybagnya ditanam kayak toge kayak gitu. Terus selanjutnya sebenarnya saya nggak suka belimbing itu. Saya dikasih dua karena saya udah ngasih beliau polybag, terus saya tanam di belakang itu. Saya biarkan kurang lebih ya 3-4 tahun, atau mungkin bahkan 5, nggak sampai 5 tahun lah. Tuh tiba-tiba ada bunga merah seperti ini, di situ saya sangat bahagia. Terus nah baru kayak gini, terus wah ini belimbing ini bisa berbuah atau jebulno kayak gitu. Terus selanjutnya saya belikan pupuk di toko pertanian sederhana itu E4, itu pupuk itu biasanya untuk fermentasi. Saya semprotkan pakai E4 itu. Alhamdulillah saat itu selama kurang lebih 3 bulan sudah kita panen. Terus selanjutnya benar-benar enak sekali, itu cuma dari biji yang tadi dikasih Pak D tadi. Terus selanjutnya saya tawarkan ke salah satu dosen namanya Bunda Tika. Saat itu 2013, 2012 akhir ya, mungkin sekitar Oktober Novemberan gitu. Intinya saya punya belimbing, ibu mau beli, bunda mau beli enggak gitu. Udah, saya mau beli. Saat itu saya bawakan 3 kilo. Hari berikutnya saya kirim ke kantor beliau. Terus saya basa-basi, bunda nanti ditawarkan ke teman-teman ya, mungkin ada yang mau beli belimbing saya. Di situ langsung Bunda Tika bilang, itu pekerjaanku kayak gitu, kalau cuma soal woro-woro. Nah, dalam waktu 1 bulan itu saya mendapatkan orderan kurang lebih 50 kilo. Sedangkan saya baru punya pohon belimbing lokal atau tumbuh dari biji tadi, itu 2 pohon. Mungkin nggak sampai 50 kilo, mungkin 10-15 kilo. Itu per 3 bulan, bukan 1 bulan. Terus selanjutnya disitulah 2013 terinspirasi bahwa belimbing itu sangat prospek untuk dibisniskan. Nah, di situ saya langsung belajar otodidak dari Facebook, dari YouTube, dari
dari Google, dari blog-blog kayak gitu saya belajar. Saya berprinsip menguasai dari hulu ke hilir, berusaha monopoli tentang blimbing saya sendiri. Terus apa arti menguasai dari hulu ke hilir itu? Saya berusaha keras untuk gimana caranya membuat pupuk blimbing ini selama 9 tahun. Sampai ini kan 9 tahun, terus berusaha keras gimana caranya untuk perbanyakkan bibit. Saya belajar dari blog, dari YouTube, dari Facebook kayak gitu. Terus gimana caranya pemasaran, gimana caranya pasca panen, gimana caranya perawatan kayak gitu. Semuanya belajar secara otodidak, dan pastinya kami selalu praktek. Dari sedikit demi sedikit kami belajar. Ya, yang tadi saya punya blimbing lokal, dia berbuah berbuah banyak tadi saya tawarkan, itu jadi inspirasi. Itu banyak juga yang dimakan sama saudara saya, kakak saya, adik saya, keponakan. Bijinya harus dikembalikan, terus saya tanam pakai itu kolibek itu saya tata. Saat itu 2012 akhir itu saya belum bisa grafting atau mungkin sambung pucuk atau okulasi gitu, belum bisa. Terus selanjutnya saya belajar, saya praktek 2012 saya ketemu seorang pakar, yang mungkin 2012 akhir itu ketemu seorang pakar. Beliau ya sudah kelas nasional tapi nggak boleh disebutkan. Intinya saya berkunjung ke tempat beliau, saya matur sama beliau, intinya ini blimbing apa, ini blimbing Bangkok merah, terus boleh saya beli, boleh, saya nggak suka blimbing. 2012 Desember saya bawa pulang, saya sudah praktek karena saya sudah punya selling, sudah punya pohon-pohon blimbing kecil-kecil dari biji tadi, sudah saya potong-potong, itu saya sambung. Dan ini semua yang saya tanam dan yang saya jual itu hasil grafting saya, hasil perbanyakan dari saya. Terus selanjutnya saya memutuskan untuk mengembangkan varietas ini, blimbing Bangkok merah. Alhamdulillah ini sangat cocok dengan alam di Siyikan, di Kabupaten Sleman. Tanahnya, alamnya, DPL-nya cocok. Kenapa kok bisa cocok? Ini dilihat dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Kami belajar terus, belajar, praktek kayak gitu. Yang dulu bimbingnya itu tinggi, katanya itu bagus, mungkin setinggi 7 meter kayak pohon rambutan di sono kayak gitu. Tapi blimbing yang terbaik bagi kami di Jogja Star Garden itu adalah blimbing yang pendek kayak gitu. Pendek tapi benar-benar dirawat. Terus selanjutnya 2013 tadi kami benar-benar concern, kami saya memutuskan intinya saya nggak mau kerja di mana-mana, saya harus mengembangkan fokus di blimbing ini. Untuk pohon blimbing yang di pekarangan ini, jadi dia kalau normal nggak ada gejol alam seperti ini, dia bisa panen seminggu itu bisa 1-2 kali dengan pohon kurang lebih bahkan nggak lebih itu 50 pohon kayak gitu. Dengan jarak tanam ini masih acak seperti itu. Dan saya juga punya impian, usaha ini bukan sampai di saya berusaha keras untuk nanti pasti ada regenerasi untuk dari saya, dari anak, dari cucu. Ya mungkin kayak konsep orang Cina itu, usahanya itu bisa diwariskan, dan itu sangat nggak mustahil sih sebenarnya. Blimbing kan bisa bertahan bahkan 50 tahun, bahkan 50 tahun lebih lah kayak gitu. Ada di tetangga ini 50 tahun masih produksi, itu blimbing lokal sih. Menurutku sama aja sih, yang penting perawatan aja. Didasari usaha ranti modal, sebenarnya itu aja. Awalnya pengen usaha nggak punya modal, iya. Terus nanam berapa pohon gitu ya awalnya mas? Sebenarnya bukan berapa pohon mas, itu kan terinspirasi dari 2 pohon yang tadi saya ceritakan. Terus selanjutnya ini orang di modal, gimana caranya kita buat bibit sendiri, gimana caranya kita buat pupuk sendiri. Bahkan 2013 itu saya nanam pakai pupuknya bukan pupuk kandang atau pupuk fermentasi, itu saya nyapu mas, nyapu sampah daun di pekarangan yang gratis.
saya kasih itu cuma beli dolomit satu sak itu harga 5.000 untuk mengendalikan pH. Tahu sendiri ya orang melon ya. Itu aja mas, sampai kakak saya itu bilang mbok tuku intel, mbok tuku pupuk kambing, kue kambing kayak gitu, di duit mas kayak gitu. Untuk pupuk cairnya EM4 harganya mahal, kalau tiap nyemprot beli pastinya orang di duit kayak gitu. Terus selanjutnya saya berusaha belajar fermentasi dari mana, dari blog, dari YouTube, dari Facebook, pokoknya belajar, terus belajar praktek kayak gitu. Bahkan orang di lahan, bahkan dulu orang hampir semua orang nggak ada 1% itu memandang sebelah mata. Bahkan saat itu orang itu memandang sebelah mata. Iya, kalau cuma memandang sebelah mata merusak pokoknya negatif saat itu orang-orang di lingkungan, dari keluarga maupun tetangga atau teman memandang sebelah mata. 1,5 tahun kalau nggak salah baru terbukti belimbing bisa dijual ya kayak gitu. Orang ada ranting itu setiap jalan itu dipoklek ada jalan orang itu, aku lihat dia moklek kayak gitu. Ada yang bilang, Allah blimbing kayak gini opo metu mbok gawe orang yang dolanan yang kebon wae, dolanan kayak gitu. Ya memang saat itu sekitar 1 tahun mas, bahkan 1,5 tahun lebih itu saya nggak dapat uang sama sekali dari blimbing. Nggak, bukan kita bayangkan orang usaha bekerja dapat uang itu enggak. Dilalah saat itu saya masih bujang ya, saya nikah 2019, jadi masih bujang, ibarat orang tua juga udah istilahnya itu rumah sendiri kayak gitu, masih bujang tapi intinya ya semi mandiri kayak gitu, nggak dapat uang dari nggak ada tuntutan karena nggak ada anak, nggak ada istri. Jadi hampir 1,5 tahun itu kerja nggak ada hasilnya, nggak ada rupiah sama sekali. Bahkan kalau ada uang untuk beli bahan pupuk, entah beli apa gitu, entah ya pokoknya intinya usaha tanpa modal, adanya modalnya ya niat dan terus berusaha aja, praktek. Dan itu mulai dari pekarangan. Iya, pekarangan itu nunut mas, sampai sekarang itu saya masih nunut pekarangan. Ini nunutnya bukan nunut pakai uang, nunutnya cuma lisan, saya nunut kayak gitu ya. Alhamdulillah dari yang banyak orang mencibir, orang memandang sebelah mata, bahkan pengen membunuh pohon itu, sekarang alhamdulillah dari mungkin nggak banyak sih, mungkin kurang dari 50 pohon makan karangan rumah yang nyelempit itu, hasil dari blimbing ini di rata-rata per bulannya di atas UMR Jogja lah, bahkan bisa nabung lah kayak gitu. Apalagi kita bawa ke sawah terus kita tangani secara profesional, jarak tanam kita itu benar-benar kita bisa pamerkan ke banyak orang nanti yang berkunjung ke Jogja. Seperti itu keoptimisan saya, seperti itu. Dari benar-benar cuma manfaat pekarangan rumah, bahkan blimbing yang ada di samping-samping pohon besar atau mungkin mepet bangunan, dia nggak produksi mas, karena nggak ada intensitas sinar matahari. Tapi kalau semuanya ke sana sinar mataharinya bagus, produksinya bagus, itu ya nggak bisa apa-apa, wong saya cuma nunut gitu. Itu saya syukuri, saya dapat pengalamannya aja. Kalau nilai bisnisnya nggak, bahkan itu tak rawat sama dengan yang produksi banyak kayak gitu, tetap dia intinya nggak produksi juga. Ibarat produksi dia kualitasnya rendah, kuantitasnya juga rendah. Seperti itu ngomongin
ya sedikit cerita selama 9 tahun itu. Ya. Jadi keyakinan itu bahkan di dalam diri saya itu pasang surut mas, bukan langsung stabil. Pokoknya mulai stabil tuh saya punya anak mas, anak saya sekarang udah 2 tahun 7 bulan. Bahkan istri saya hamil itu saya nggak begitu, masih labil banget. Tapi untuk saya punya anak, saya berpikir kalau saya nggak bekerja, saya jaga ke blimbing, saya nggak serius tentang blimbing, ibarat kemarin sudah serius harus 2 rius kayak gitu, bener-bener serius kayak gitu. Terus gimana kalau semuanya saya ikut proyek jadi tukang atau jadi laden kayak gitu, saya nggak kuat fisik, saya nggak bukan tipe yang seperti itu ya halal ya bagus, tapi saya nggak bisa. Ya udah, saya sangat intensif, saya stabil saat anak saya lahir. Saya berpikir kalau saya nggak sangat concern, nggak sangat serius di bimbing ini, saya nggak bisa belikan susu. Dari itu alhamdulillah untuk pembukuannya 2000 berapa, pokoknya 2019 itu sudah jelas banget. Jadi grafiknya itu udah bagus banget. Pokoknya di situ bangganya aku itu saat memanfaatkan pekarangan rumah yang nggak begitu luas dan nyelempit di samping-samping rumah ini, jangan lihat sendiri kan mas, di bener-bener ini dia di atas pondasi kayak gitu. Itu udah saya nggak usah repot-repot ngelamar kerja di mana gitu. Bahkan dulu belum lama juga saya ada seorang pengusaha besar itu mas, kelasnya udah internasional, nggak salah orang Tangerang. Pokoknya saya mau disewakan di Cibubur, intinya mau kolaborasi sama kolaborasi pelihara ayam potong tapi dibuat organik. Sebenarnya nanti jaraknya itu dikasih bimbing, itu kepinginnya dia, tapi saya nggak mau karena saya suruh ninggalkan Jogja. Pasti nanti ada kompensasi. Saya nggak mau, mending saya jadi bos kecil daripada di sana jadi karyawan ke bos besar. Mending saya jadi bos kecil yang mungkin bebas dan merdeka tadi. Jadi intinya 9 tahun masa mau saya tinggal gitu. Kalau mau ya udah, itu ya memang gajinya luar biasa, nanti mau bagi hasil sampai 50% dari sudah mau itu udah disewakan 10 hektar. Ya mungkin bisa sukses, bisa besar, tapi setelah saya meninggal, setelah saya selesai pensiun, atau bukan meninggal, pensiun semuanya itu selesai. Tapi saya punya impian saat saya sudah pensiun, itu generasi saya bisa meneruskan usaha ini bahkan lebih besar lagi, mudah-mudahan. Passionnya di situ. Iya, jadi walaupun cuma blimbing jangan sepelekan mas, cuma melon melon ngendindi, oke, jangan sepelekan, tapi berusaha. Ini saling mengingatkan aja ya mas, berusahalah terus. Ini mengingatkan, terutama mengingatkan diri aku sendiri, berusahalah terus berinovasi, jadilah inovator di bidangnya, terus berinovasi. Orang-orang negara maju kayak di Jerman itu banyak penemu, banyak ilmuwan, banyak inovator, bahkan ada channel DW inovator. Itu kan memang pola pikir mereka, orang-orang negara maju itu seperti itu. Berarti sebelumnya belum pernah kerja mas, atau pernah kerja? Belum pernah kerja, cuma belajar otodidak. Ya mungkin mas, ada yang bilang kamu kerja dulu sambil cari pengalaman, tapi saya enggak ya mas, dan itu secara otodidak seperti itu. Terus belajar di Titani kayak ini, terus belajar, praktek, nanti akan ketemu. Dan berinovasi mas, berinovasi itu sesuatu yang wajib. Bahkan saya saat beberapa tahun ini kurang gencar inovasinya, saya ngeluh sama istri saya, bunda ini udah beberapa tahun ini kok kayaknya aku nggak
wah nggak greget inovasi ya kayak gitu. Tapi sebenarnya berinovasi sudah terus berjalan terus mas inovasi saya itu. Tapi kurang istilahnya itu tuh kurang kenceng kayak gitu. Inovasi udah terus mas. Jadi cara berpikirnya itu tuh cara berpikir saya itu wajib namanya berinovasi gitu terus blimbing kayak gini terus mas kembangkan terus bahkan blimbing mau kemana ke depannya itu harus kita pikirkan seperti itu bukan sekarang udah laku bisa keserap ke customer ada masalah sedikit-sedikit alah biasa bukan seperti itu terus mas saya berusaha iki opo yo oh nek masalah pupuk supaya nek efektif tambahi opo produknya opo sik gratis mas golek sik gratis mas sik gratis oke prinsip ekonomi ya dapat prinsip ekonomi ngene mas itu ilmu ya mas jadi prinsip ekonomi kita modal sekecil mungkin tapi kita harus untung sebesar mungkin itu udah aku lakukan mungkin biaya produksi blimbing ini nggak sampai per bulannya nggak sampai berapa ya Sejuta nggak sampai 100.000 mungkin per bulannya nggak sampai 100.000 atau mungkin kurang lebih 100 kalau lebih kayaknya enggak ya sekitar 100.000 tapi bisa dapat di atasnya rata-rata saya dapat di atas UMR Jogja bahkan bisa ditabung kayak gitu pokoknya banyak lah lumayan kayak gitu jadi apalagi ini ditanam di sawah ya kalau untuk tani milenial yang muda pengen berusaha di pertanian apalagi di lingkungan pedesaan atau makanya nggak usah pedesaan maupun di kota bisa juga sih sebenarnya intinya kalau saya mengingatkan diri saya sendiri tadi sudah saya sampaikan apapun itu yang penting positif entah bukan pertanian atau apapun itu yang penting selalu berinovasi di apa di bidangnya masing-masing bukan kono kopi wah kok melu-melu kopi terus buat kios terus ikutan kios bukan seperti itu sebenarnya nggak usah mulu-mulu juga nggak usah berpikir usaha modalnya piro gitu ya itulah tadi ya masnya tadi nanya ya jadi berinovasilah di bidangnya masing-masing inovasi itu menciptakan hal yang baru yang positif jauh lebih maju jadilah inovator di bidangnya udah itu aja mungkin udah cukup gitu. Makasih mas Ya, banyak sama-sama. banget ilmunya luar biasa Ya enggak pengalaman aja